struktur kurikulumnya sehingga pada posisi dari Pantai Pandawa. Terus kembali makasih saja Adriana. Atau mampu mengupload ulangannya ke Bubut atau mungkin di CNN. Jadi untuk kriteria yang kita berikan kita cek mana. juga kami berkolaborasi bersama Kabupaten Bengkalan, baik itu membuat KTP maupun sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Terima kasih. Ya mungkin bisa yang kita berikan. Karena kalian yang lihat tulisan Murisul, oh ini ibu ini. Ternyata belakangnya Uber. Baik, mohon maaf ya Pak Uber ya. Terima kasih. Baik, kita serahkan sebentar. Kebutuhan dan minat siswa. Nanti rencananya kami akan membuat angket yang akan diberikan kepada siswa untuk sebagai acuan atau pertimbangan dalam menentukan tema dan proyek yang akan dilakukan. Demikian Bu Fitro, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul. Bu Nurul sebagai Komandan P5. Rencanakan pembelajaran yang menyenangkan, merencanakan pembelajaran titik 2, 1 menyenangkan, yang kedua sesuai sarana yang ada, menyusun asesmen, merencanakan yang kedua menyusun asesmen pembelajaran. Ya, dan orang lain. Semuanya sesuai dengan sarannya di medianya, ya, terus hasil diagnosisnya, kompetensinya.
lagi ini belajar sama ibu. Hai Bu. Gimana Bu sekarang pelatihannya? Apa ini? Alhamdulillah. Luar biasa segmen 1-3 kompak selalu. Sarangnya itu timnya. Oh, kita ke tim kedua. Tim kedua lagi greget banget ini. Ini ada Bu Tati, Masyarakat sekitar. Adriana, tukang ketiknya. Terus apa boleh? Ada Pak Fakih. Oh ini ada. Sudah cukup 3 Aduh. itu sudah cukup ya. SDM sarana prasarana ada, terus bisa Ada Pak kerjasama Rofi. dengan lingkungan kan udah cukup ya 3 itu. Kita lah. Kan kita juga harus siap perencanaannya kalau mau berhasil. Menyiapkan Merencanakan. Hai Bu. Ya itu kan istilah saja. Ya begitu ya keseruannya hari ini. Oh. Teman-teman lagi seru banget diskusi masalah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sekarang kita lagi review ketercapaian kita selama beberapa bulan. Terima kasih. Dadah. Aduh. Penilaiannya lebih baik, sudah lebih baik. Hasil belajar. Anak-anak mulai kreatif, mulai mandiri. Tidak. Ini yang Jangan lupa tadi mulai belajar menyenangkan. Sudah tidak takut dengan matematika. Wah ini seru nih sampai tumpang tindih. Ada Bu Reni di sini, Mem Reni yang lagi belajar. Ini apa Bu tadi Bu? Review selama 3 bulan ya berjalannya kurikulum Merdeka. Bapak Kepala Sekolah baru datang lagi. Ya Bu. Ya Bu. Oke tadi. Itu namanya Kelompok 1 ini palingan ini. Paling gaspol. Tak foto ya. 1, 2. Tapi kameranya agak jelek. Pakai tab soalnya. Pak Rofi masih semangat. Pak Fakih. Oke, kita kembali. Ini yang ditulis oleh kelompok kita. Ada yang nyala itu anaknya speaker. Punya Bu Driana kayaknya. Kan sudah beda grup Bu, beda Zoom. Beda Google Meet. Ayo, apa tantangan pertama Afni apa? Ini kayaknya punya tantangan tersendiri. yang lebih baik sehingga siswa itu paham dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang berdiferensiasi.
Jadi setelah melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif itu kan kita bisa mengelompokkan gaya belajar siswa, sehingga kita tahu siswa si A gaya belajarnya seperti ini, yang B ini, sehingga dalam kelas harapan kami nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian mengenai kompetensi guru. Nah, harapan kami di sini Bapak Ibu guru itu bisa mengembangkan diri. Artinya apa? Kompetensi yang ada pada diri guru itu kita bisa mengembangkan diri dengan cara apa? Mengikuti workshop, kemudian belajar atau apa? Tukar pendapat dengan teman guru yang semapel. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Dan yang terakhir adalah dengan cara mengikuti MGFP semapel. Kemudian kompetensi kepala sekolah yang kami harapkan di situ memiliki kepribadian, manajerial, supervisi, profesional, dan sosial. Kemudian mengenai modul ajar yang kami harapkan itu modul ajarnya memiliki sifat yang esensial. Kedua, menarik, bermakna dan menantang. Yang ketiga, relevan dan konseptual. Dan yang terakhir, modul ajar itu bisa berkesinambungan. Mungkin dari Bapak Ibu di kelompok 1 mau ada yang menambahkan. Ini hasil dari diskusi refleksi pembelajaran dari untuk lembar kerja 3 dari kelompok 2. Apa praktik baik dari pelaksanaan titik-titik selama 3 bulan ini? Yang kami maksud setelah didiskusikan ini pelaksanaan, maksudnya ini pelaksanaan pembelajaran karena di refleksi pembelajaran. Jadi kami mengangkat 1 praktik baik yang sudah kami lakukan adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kami fokus pada ini aja dulu. Terus apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari praktek baik ini? Kami meninjaunya di sini 1 dari sarana dan prasarana sekolah. SDM yang siap berubah atau siap upgrade. Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Menyusun perangkat ajar yang berpusat pada siswa. Maksudnya menyusun sendiri perangkat ajar yang berpusat pada siswa. Berikutnya, apa ukuran yang membuat Bapak Ibu merasa bahwa aspek pembelajaran yang berpusat pada siswa ini dapat berhasil? 1, mungkin kami bisa melihatnya dari keaktifan siswa yang mulai meningkat, kreativitas siswa dalam menggunakan sumber sumber pembelajaran. Jadi tidak hanya fokus pada buku teks. Terus penggunaan media yang bervariasi, maksudnya ini dari segi pendidik. Jadi yang 1, 2 itu dari segi siswa. Kalau kita melihat keberhasilan dari segi pendidik adalah mulai menggunakan media yang lebih bervariasi. Jadi kalau selama ini hanya media cetak dan hanya fokus pada buku siswa, diharapkan setelah 3 bulan ke depan sudah mulai menggunakan lebih dari itu, mulai bervariasi. Karena sekolah kami walaupun cukup terbatas sarananya, tapi masih bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kami LCD ada, ruang rumah belajar ada, sampai saat ini hanya seberapa aja yang masih menggunakan.
Terus perubahan mindset, pendidik dari paradigma lama ke paradigma baru. Ini yang menjadi fokus. Jadi kalau ini sudah kami anggap berhasil, insya Allah IKM ini sudah terwujud sukses di awal. Karena kami di sini dari hasil diskusi sama-sama masih kalau dikatakan tidak mau sih tidak juga, tapi masih berusaha untuk lebih cepat move on karena kami sudah 10 tahun nyaman di zona ini. Terus apa yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan salah satu aspek kurikulum merdeka sehingga belum mencapai apa yang diharapkan? Sekali lagi, dari hasil diskusi kami semua pada mengutarakan bahwa masih susah keluar dari paradigma lama. Jadi kami ke kelas, mohon maaf teman-teman, kami ke kelas itu masih kadang kalau ada RPP sih alhamdulillah, kadang sudah hafal memang RPP-nya sehingga masuk aja, menerangkan aja selesai sudah. Jadi hal-hal seperti ini yang masih susah untuk bisa berubah, masih banyak persennya berpusat pada guru. Belum bisa membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa karena memang di awal kita adopsi sehingga TP-TP yang ada di situ kami belum bisa mencoba menganalisis dari TP yang ada. Dan ini insya Allah kami siap untuk belajar ke depannya menganalisis sendiri, membuat TP sendiri sehingga modul ajar pun hasil mandiri. Proses begitu, mohon doanya 3 bulan ke depan ini sudah bisa terlaksana. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tersebut? Sebenarnya tidak mengkambing hitamkan K13 sih, cuman memang itu faktanya. Kurangnya motivasi untuk keluar dari zona nyaman kurikulum 13. Apakah kurikulum 13 salah semua? Tidak. Sebenarnya pembelajaran berpusat pada siswa pun itu sudah ada. Cuman itu tadi susah. Kalau bahasa saya ya, susah mau repot-repot. Karena memang kalau saya pahami dari pembelajaran dan diferensiasi, pembelajaran berpusat pada siswa, kita harus mau berepot-repot. Sementara kendalanya juga dengan mengajar 24 jam, itu untuk menyiapkan itu semua memang agak ruwet. Makanya tadi teman-teman kan mengungkapkan pada ruwetnya di situ. Termasuk Pak Apa pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman ini? Dari hasil diskusi kami, satu kata memang pembelajaran sepanjang hayat itu tidak hanya kita tuntut dari siswa, tapi dari kami pun sebagai pendidik harus selalu belajar dan belajar. Jadi pada saat kita mengajar, di situ pun kita belajar dari mana, dari keunikan siswa, sehingga kita berusaha mencari tahu gimana sih mengakomodir semua kebutuhan siswa ini. Jadi satu kata, tidak ada kata stop untuk belajar. Insyaallah itu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan.
semua dikerjakan, Bapak Ibu perlu memilih apa yang akan dikerjakan. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang akan dikerjakan sebagai tindak lanjut Bapak Ibu memilih dari semua mapel misalnya. Satu aja yang paling prioritas yang bisa dilaporkan pada 3 bulan ke depan. Yang mudah saja ya Bu, karena 3 bulan akan ditanya nanti dulu. Baik, terima kasih Bu Triana, mudah-mudahan diberi kemudahan, bisa memanfaatkan forum WA untuk usulan, misalnya aspek ini usulannya apa saja, nanti dipilih yang paling prioritas. Mohon izin untuk di-share nanti Bu Vito kirim yang 4 aspek itu tadi PPT-nya. Oke, ya. Siap Bu, siap. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini, sehingga kita bisa merumuskan rencana tindak lanjut ke depan untuk pencapaian perbaikan bisa kita jadikan acuan dari rumusan RPL nanti. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, apalagi waktu istirahat Bapak Ibu masih tetap saya ajak untuk menyelesaikan diskusi, tetap menjaga kesehatan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan di bulan Oktober. Saya mohon izin untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin untuk